Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabnya lumayan. Sip. Adik-adik sekalian, alhamdulillah di pertemuan kita kali ini kita bisa bertemu dengan Ustadz Wuntat Wawan Sembodo. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Yeay. Sekarang Ustadz, coba siap semuanya. Ustadz mau tanya, siapa yang membuat kita jadi sehat? Misalnya kita sakit, pergi ke tempatnya Pak Dokter, ketok pintu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya siapa? Saya Wuntat. Ngapain? Sakit. Masuk. Iya. Pintu dibuka. Masuk. Sakit apa? Saya sakit ini, greges-greges ini ya, demam ini gimana nggak sembuh-sembuh. Mau disuntik? Iya. Adik-adik, mau disuntik? Siapa yang mau disuntik? Oh, nggak ada. Ustadz mau disuntik. Suntik, cabut. Setelah disuntik, hari berikutnya sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan? Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Tepuk satu. Kalau kau anak soleh, tepuk satu. Kok dua? Kalau kau anak soleh, tepuk dua. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Siapa ya? Makanya perhati. Sekarang Ustadz mau tanya lagi. Siap lo? Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allahnya tangannya sambil diangkat bilang Allah. Ya, siap? Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Siapa Tuhanmu yang Maha Kuasa? Allah kan menyayangi, Allah kan mencintai. Pada santri yang rajin mengaji, pada santri yang rajin mengaji, pada santri yang rajin menangis. Loh, nangis kok tepuk? Makanya perhati. Ustadz mau tanya sekali lagi. Katanya yang menyehatkan kita Allah. Terus kalau kita misalnya lapar, siapa yang mengenyangkan kita? Allah. Makanan apa Allah? Tetap Allah. Bukan makan. Kalau misalnya kita dulu di dunia belum lahir, akhirnya dilahirkan oleh siapa? Siapa yang melahirkan kita? Ibu apa Allah? Yang melahirkan kita tetap Allah, tapi lewat ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah melahirkan kamu, sayang, dari perut ibumu. Kita dulu lahir, yang melahirkan siapa? Allah, tapi melalui ibu. Tepuk satu, dua. Tepuk anak soleh. Semangat. Ya. Sip.
Semuanya pengen jadi anak soleh? Anak soleh insya Allah masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Saya. Semuanya pengen? Masuk surga itu bayar apa? Gratis? Gratis? Hah? Bayar apa gratis? Hah? Bayar apa gratis? Bayar. Bayarnya apa? Bayarnya satu-satu. Aku cinta Allah. Dua-dua. Semangat. Cinta Rasulullah. Tiga-tiga. Ibu bapak. 1, 2, 3. Jalan masuk surga. Kenapa kok pengen masuk surga? Surga enak. Surga itu minta apa-apa insya Allah Sekarang Ustadz mau tanya, ini ya, namanya siapa sayang? Willy. Willy. Mas Willy, besok kalau mau masuk surga minta apa sayang? Jajan. Hah? Jajan. Jajan itu apa? Hah? Minta apa? Mobil. Wah, minta mobil. Tepuk tangan dulu, minta mobil. Wah. Besok di surga, Mas Willy begitu masuk, boleh. Ya Allah, aku pengen mobil. Mobilnya besok cepat sekali. Pokoknya minta apa-apa begitu jalan-jalan di surga. Nabrak, nggak mati wong di surga. Turun ke bawah, sampai di bawah, aduh perutku kok lapar ya, aku pengen makan buah. Ada ndak buah di surga? Ada. Buah di surga itu enak apa tidak? Wah, enak sekali. Subhanallah. Buah apa ini ya? Saya petik dulu. Buahnya kok seperti kecil-kecil seperti anggur, tapi kok warnanya seperti jeruk. Ternyata setelah dimakan, subhanallah, buah anggur rasa jeruk. Ada enggak? Di surga ada. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Mau? Ini mau enggak? Pokoknya di surga minta apa-apa tapi syaratnya satu, cinta Allah. Sekarang Ustadz mau tanya, coba yang merasa cinta Allah bilang siap, tangannya sambil diangkat ya. Siap. Siapa yang cinta Allah? Wow, semuanya cinta Allah. Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang cinta ibu? Siapa yang cinta bapak? Siapa yang cinta tikus? Cinta tikus? Hah? Masa cinta tikus siapa ya? Ulangi. Siapa yang cinta Islam? Bilang siap gitu. Siapa yang cinta Islam? Siapa yang cinta Al-Quran? Siapa yang cinta Allah? Siapa yang cinta kambing? Mau ngacung lagi. Cinta Allah. Ustadz. Apa? Aku tuh cinta sama Allah, tapi gimana sih cinta Allah itu? Cinta Allah itu kita harus salah satunya rajin baca Al-Quran Ustadz, aku tuh ya pengen baca Al-Quran. Manfaatnya apa sih Al-Quran? Nggak usah dibaca. Manfaatnya besar loh. Salah satunya orang yang bisa baca Quran besok dijamin Allah surga. Matinya mati syahid. Mati syahid itu mati yang dijamin Allah surga. Misalnya tadi Mas Willy jalan sudah baca Quran, pinter. Mas Willy jalan, aku mau pergi ke TPA sambil nyanyi. Aku adalah anak yang soleh, selalu riang,
serta gembira, karena aku selalu rajin baca Al-Quran setiap hari. Wah, jalannya kok ke bawah. Pas nyebrang jalan ada mobil. Mas Willy mau nabrak, padahal sudah direm, direm, tapi tetap nabrak. Misalnya mati, insya Allah nyawanya diambil oleh malaikat Israel dengan rupa yang menyejukkan. Willy, ini siapa ya? aku adalah malaikat Israel. Hah? Malaikat Israel? Wajahnya kok menyejukkan hati. Iya, aku datang kepada anak yang pintar ngaji dengan wajah yang menyejukkan hati. Bersiaplah untuk mati. Baiklah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malah bacanya yang copot, nyawanya melayang. Ketemu dengan malaikat Ridwan. Oh, Willy, kamu ternyata sudah bisa baca Quran. Sekarang boleh masuk surga. Hah? Malaikat, aku boleh masuk surga? Silahkan. Salam qaulam mir rabbir rahim. Selamat, engkau telah mendapat ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Silahkan masuk surga. Hah? Mas Willy seneng apa tidak? Wah, seneng. Hah? Aku masuk surga. Aku masuk surga. Terjun dulu. Langsung masuk. Soalnya pinter ngat. Sekarang Ustadz mau tanya, siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Bilang saya coba. Siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Oh, banyak sekali. Siapa yang ngajinya masih Iqra 6? Yang tinggi. Hah? Cuma sedikit. Siapa yang ngajinya masih Iqra 5? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedikit juga. Siapa yang ngajinya masih Iqra 4? Lumayan sekarang. Siapa yang ngajinya masih Iqra 3? Ngajinya Iqra 2? Ngajinya Iqra 1? Siapa yang tidak pernah ngaji di TPA? Hah? Semuanya ngaji. Insya Allah kalau semuanya ngaji, masuk surga. Tepuk satu. Sekarang tepuk Islam. Siap ya? Tepuk Islam. Allah jawab. Muhammad. Semangat. Al-Quran. Iya. Muslimin, saudaraku. Ya, terus Ka'bah. Ustadz Wuntat. Ada yang bilang musuhku ya, siapa ya? Masa bilang musuhku? Hah? Ustadz Wuntat, Ustadz ulangi. Tepuk Islam. Ustadz Wuntat. Mak Lampir. Nggak boleh bilang simbahku loh ya. Masa Mak Lampir kok simbahku? Adik-adik, pokoknya kalau kita cinta Allah, masuk surga. Tandanya kita harus rajin ngaji. Selain rajin ngaji, apalagi? Sholat. Hah? Aku ini anak soleh. Aku kan pengen masuk surga. Aku sholatnya komplit. Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib ngisya di malam hari. Wow, sholatnya komplit. Sholatnya sungguh-sungguh apa sambil main-main? Sholatnya yang sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Siapa yang kalau sholat sambil main-main, ada enggak? Enggak ada. Kalau anak soleh, sholatnya sungguh-sungguh. Pernah lu Ustadz lihat itu ada orang yang sholatnya begini. Allahu Akbar. 3
Ada yang sholatnya malah sambil begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tik. Malah depannya diitik-itik, akhirnya hihihihi. Wah, temennya marah, tendang. Kamu ngitik-itik aku ya? Nih rasain. Wow. Makanya kalau sholat nggak boleh main, harus yang sungguh-sungguh. Anak sol. Sekarang ya saya panggil, bilang siap. Anak soleh. Wow, masih semangat. Coba yang sebelah sini ya. Anak solihah. Lomba lo kok. Siap. Kurang semangat. Ulangi. Anak solihah. Sini nggak boleh kalah. Yang putra semua nggak boleh kalah. Anak soleh. Sampai panjang sekali. Sekarang sebelah sini. Anak solihah. Sekarang bersama-sama, siap. Anak salah. Anak salah kok. Hah? Anak salah apa anak soleh? Makanya perhati. Tepuk satu. Duduk rapi. Itulah tadi cinta Allah. Sekarang yang kedua, cinta siapa? Siapa sih nabi kita itu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya namanya siapa? Kalau ibunya? Sekarang coba jawab dengan tepuk ya. Coba tepuk nabi. Nabimu siapa? Sip, terus. Bapaknya siapa? Ibunya? Ya. Pamannya siapa? Abu Thalib. Lahirnya di mana? Tanggalnya? Bulannya? Rabiul Awal. Iya. Tahunnya? Tahun gajah. Bapakmu? Oh, bapaknya beda-beda ya. Masa ada yang jawab bapakmu? Bapakku siapa ya? Bapaknya kan sendiri-sendiri ya. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, Ustadz mau tanya, anak soleh itu cinta Nabi Muhammad. Kalau makan kan harus sesuai dengan Nabi Muhammad, betul? Misalnya kita makannya dengan tangan kiri apa kaki kanan? Hah? Oh, tangan kanan. Kalau makan dengan berjalan apa berdiri? Oh, apa? Boleh ndak makan sambil jalan? Coba contoh ini anak soleh apa anak salah? Makan sambil jalan, makan sate. Anak soleh apa salah? Kalau anak soleh duduk. Duduk. Innalillahi. Lah, nggak ada kursinya toh. Duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sate nggak boleh sambil ngomong. Tulangnya ikut kemakan. Anak soleh makan sambil duduk dengan tangan kan? Boleh nggak tangan kiri dipakai? Kalau mau makan mie ayam, boleh nggak dua-duanya dipakai? Hah? Tetap tidak. Kalau mau makan mie ayam, Perutku lapar, aku mau makan mie ayam. Tangan kanan. Kalau mau pakai sendok, Ini apa ini? Supetnya, letakkan dulu. Aku mau pakai sendok. Duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. doa mau makan gimana ya? Ustadz lupa. Ada hafal nggak? Coba Ustadz diingatkan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima
wa qina adzabannar. Amin. Hah? Aku kan mau makan mie ayam. Nih, supetnya diletakkan. Pakai sendok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pakai supetnya, sendoknya letakkan lagi. Aku mau pakai yang supet aja ah. Jangan malah dua-duanya dimakan, dipakai. Ini sendoknya, ini supetnya. Malah masuk hidungnya ini. Makanya yang kiri jangan dipakai. Setuju? Insya Allah. Tepuk satu. Kalau kau anak soleh duduk manis. Kalau kau anak soleh senyum manis. Kok tuh ada yang bilang itu bukan senyum anak soleh. Senyum anak soleh. Ulangi ya. Kalau kau anak soleh duduk manis. Kalau kau anak soleh senyum manis. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, siap ngaji. Tangan diangkat bilang siap. Kalau kau anak soleh, siap ngaji. Kalau kau anak soleh, siap ngaji. Kalau kau anak soleh, siap nangis. Siap. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Yang terakhir cinta siapa? Ibu dan bapak. Kenapa kok kita cinta ibu dan bapak? Apalagi cinta pada ibu kita yang melahirkan kita. Dulu waktu dalam kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan, 9 bulan ibu mengandung. Sampai 9 bulan akhirnya lahir. Hah? Apa? Enggak, ceritanya ada bayi lahir, ada kucing lewat gitu loh ya. Ibu, hah? Anakku lahir. Tak ding tak ding ding. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ibu yang solihah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngompol. Waktu malam tiba, ibu tidur. Putranya juga tidur. Tiba-tiba putranya nangis. Siapa yang bangun? Ibu. Anakku kenapa ya kamu kok nangis? Coba popoknya kok agak basah. Bau. Ternyata siapa yang mengganti popok? Ibu. Alah le. Ganti. Wah, kena ampun popoknya ya. Ganti lagi. Ibu tidur lagi. Bapak sudah tidur sejak tadi. Putranya juga bubuk. Tiba-tiba anaknya nangis lagi. Ibunya bangun. Lah, anakku kenapa ya kamu kok nggak basah? Tapi kok apa ini ya? Kok gerenjel-gerenjel ini? Ternyata siapa yang ganti popoknya? Ibu. Alane. Ambil lagi. Kena sana ya. Ganti lagi. Malah dipukul, masuk dipukul. Ya, ibu bubuk lagi. Bubuk kok nangis lagi?
ternyata haus. Akhirnya dimimii ASI. Haus ya dek ya, mimi ASI. Ngadepnya ke sana nanti tidak kelihatan. Makanya adik-adik sama ibu, terutama juga sama bapak, harus harus nur. Sekarang Ustadz mau panggil salah satu santriwati kita. Coba kita panggil adik kita. Adik Amai, mai, tepuk tangan yang meriah. Ye, coba. Oh, ini dia. Ding, dang, ding, dang, dang, ding, dang, dang, dang. Ya, namanya siapa? Amai. Amai. Mbak Amai. Mbak Amai kelas berapa? 2. Kelas 2. Apa itu? SD? Iya. Oh, kelas 2 SD. Misalnya Mbak Amai dipanggil ibu, coba jawabnya gimana? Amai? Iya, Bu. Tepuk tangan dulu. Yeah. Dipanggil. Akhirnya, Amai, itu sudah mau hujan itu, pakaiannya diambil, masukkan dalam rumah. Iya, Bu. Amai? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, malah lupa. Ulangi, Amai? Iya, Bu. Sudah sore, ayo cepet mandi. Habis itu sholat maghrib, terus ngaji. Iya, Bu. Sekarang panggil bapak. Amai? Iya, Pak. Ayo, sudah pagi, bangun tidurku terus Mandi. Hah? Tidurnya di kamar mandi ya kamu ya? Yang bener, bangun tidur jangan lupa doa. Salat subuhnya. Amai, panggil bapak lagi. Iya, Pak. Masuk sumur. Gak mau. Oh, kok nggak mau? Kenapa? Ntar tenggelam. Oh, ntar tenggelam. Ye. Jadi sama bapak sama ibu harus nurut, tapi perintahnya yang baik-baik. Setuju? Setuju. Sekarang pamit sama bapak sama ibu. Pura-pura pamit sama bapak. Pamitnya gimana coba? Pak, Pak, aku mau pergi ke TPA. aku mau pergi ke TPA. Bilang apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Sebentar sini, sebentar. Oh iya, bapak lupa belum dikasih sangu edenya. Sangunya. Wah, ini sangunya untuk nanti ditabung ya, diambil sayang, diambil. Ya, tepuk tangan. Bilang apa? Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Amai. Di bawah saja. Alhamdulillah dapat door prize. Semuanya minta? Semua mau? Mau betul? Ustadz bangkrut. Nanti lagi ya. Tepuk satu. Sekali lagi. Satu. Aku cinta Allah. Dua. Semangat. Cinta Rasulullah. Tiga. Cinta ibu bapak. 1, 2, 3. Jalan masuk surga. Berarti jalan masuk surga yang pertama cinta Allah. Yang kedua tadi apa? Cinta Rasul. Yang ketiga apa? Cinta ibu bapak. Sekarang Ustadz mau cerita. Siapa sih yang dikatakan cinta Allah? Adik-adik pernah mendengar ceritanya Nabi Ismail disembelih belum? Sekarang kalau ada yang belum, ada yang sudah. Adik-adik mau ndak dengarkan Ustadz mau cerita tentang Nabi Ismail disembelih? Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan kemana-mana karena yang satu ini mau lewat. Tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, generasi yang patut dan layak untuk menjadi pemimpin dan tauladan pada masa-masa mendatang adalah generasi yang senantiasa tahu dan mampu serta mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Generasi
Penerus itulah yang harus kita bina, kita didik, sehingga generasi ke depan adalah generasi Qur'ani. Mari kita dukung upaya-upaya mulia dalam rangka menjadikan generasi kita ke depan adalah generasi yang Qur'ani. Selamat berjuang demi menciptakan generasi Qur'ani agar Indonesia ke depan benar-benar menjadi Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih ya, Ustadz mau salam lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabnya salam, masih semangat. Sekarang coba duduknya yang rapi. Kalau kau anak soleh duduk rapi. Kalau kau anak soleh duduk manis. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, siap dengar cerita. Siap belum? Siap. Adik-adik mau ndak dengarkan cerita? Ceritanya yang lucu apa yang menakutkan? Menakutkan. Betul? Betul? Katanya menakutkan, kok takut sendiri. Ustadz sekarang mau cerita, tapi bukan hanya sekedar cerita, cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Ustadz mau tanya betul, siapa yang cinta Allah? Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Siapa yang pengen jadi anak soleh? Siapa yang pengen jadi anak salah? Weh, mana? Anak soleh, anak solehnya seperti Nabi Ismail. Ustadz mau tanya, siapa ya bapaknya Nabi Ismail? Hah, Ibrahim. Suatu hari waktu itu Nabi Ibrahim belum punya putra, padahal sudah tua sekali. Sudah tua sekali aku, sudah berdoa, tapi kok Allah belum mengabulkan, padahal aku setiap hari berdoa. Nabi Ibrahim setiap hari berdoa, Rabbi habli minas solihin. Tuh doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, aku ini sudah tua, berilah aku anak yang soleh ya Allah. Sudah bertahun-tahun berdoa, tapi belum dikabulkan Allah. Akhirnya Allah pun mengabulkan dari istrinya yang bernama Siti Aminah. Betul, Siti Hajar. Siapa? Siti Hajar. Mulailah Nabi Ismail ditiupkan rohnya ke dalam kandungan Siti Hajar. Mulailah Siti Hajar mengandung 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan, 10 hari Nabi Ismail lahir. Ibrahim senang sekali. Hah? Alhamdulillah, anakku sudah lahir. Anakku sudah lahir. Anakku sudah lahir. Alhamdulillah, anakku sudah lahir. Ini anakku apa bukan ya? Oh, bukan anakku. Saking senengnya anaknya dikelilingkan. Anakku sudah lahir. Anakku sudah lahir. Alhamdulillah, anakku mulai sekarang saya beri nama Ismail. Wah, senang sekali. Ismail juga senang. Anakku juga senang. Tapi senangnya tidak begitu lama, adik-adik, karena Allah memerintahkan kepada Ibrahim,
Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di padang pasir yang cukup panas. Wahai Ibrahim, turutilah perintahku. Adik-adik sekalian, Ibrahim akhirnya, ya Allah, ini ternyata perintah dari Allah. Baiklah, aku akan ketemu dengan istriku yang tercinta, Siti Hajar. Ibrahim pun akhirnya menemui Siti Hajar. Wahai istriku, ada apa Kanda? Kanda memanggil ya? Iya, sini. Aku diperintahkan oleh Allah mengajak engkau melakukan perjalanan yang cukup jauh bersama anakmu Ismail. Ini memang perintah Allah. Betul. Kalau begitu aku siap-siap. Akhirnya Siti Hajar pun siap-siap, masukkan bajunya. Tidak lupa anaknya digendong. Anakku Ismail, kita diperintahkan oleh Allah melakukan perjalanan yang jauh. Jangan rame, jangan rewel, jangan nangis ya. Anaknya cuma diam. Kan masih bayi. Sampai, ya Allah, aku sampai keringetan seperti ini. Ya Allah. Akhirnya oleh Ibrahim, wahai istriku, ada apa Kanda? Atas perintah Allah, engkau akan aku tinggalkan di sini. Di tengah padang pasir yang cukup panas seperti ini, tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan, tidak ada air. Ini memang sudah perintah Allah. Adik-adik, sambil Siti Hajar menangis, Kanda, kalau itu memang sudah perintah Allah, aku siap ditinggal di sini sendirian. Siti Hajar sungguh luar biasa. Assalamualaikum Siti Hajar, istriku. Waalaikumsalam Kanda. Semoga kita besok ketemu lagi. Ada orang nangis kok malah senyum. Malah senyum lagi. Adik-adik, akhirnya Siti Hajar ditinggal sendiri. Saat suasana demikian panas, Ismail mulai nangis. Anakku, kenapa? Ngompol ya? Kok nggak ngompol? Oh, paling ini haus. Mimi ASI dulu ya. Waktu itu mau dimimi ASI, ngadepnya ke sana ya. Ternyata ASInya nggak keluar. Ismail nangis lagi. ASIku kok tidak keluar? Sebentar ya anakku, aku tinggalkan kamu di sini ya. Sebentar, aku akan mencari air dulu. Siti Hajar, adik-adik, akhirnya berlari. Sepertinya, itu apa itu? Kok pada noleh ke sana lah ya? Itu sepertinya ada air. Sepertinya di Bukit Marwah ada air. Baiklah, aku akan ke sana. Aku akan berlarian menuju ke sana. Sampai di Bukit Marwah, kok tidak ada air? Ternyata nggak ada air. Setelah noleh ke sana, kaget ya. Tadi kok ada Ustadz juga kaget. Sepertinya di Bukit Marwah itu ada air. Baiklah, aku akan menuju ke Bukit Marwah. Adik-adik, Siti Hajar pun lari lagi. Naik ke Bukit Marwah. Sampai di atas, kok tidak ada air? Tidak ada air sama sekali. Begitu dia noleh lagi ke Bukit Sofa. Bukit apa? Bukit apa? Sepertinya di sana ada air. Walaupun aku sampai keringetan seperti ini keringetan sungguhan ya. Tidak apa-apa. Akhirnya aku akan lari ke sana. Siti Hajar lari lagi mencari.
Sementara anaknya dibiarkan ditidurkan di padang pasir yang cukup panas. Nangis apa tidak? Nangisnya Ismail bertambah keras. Karena kehausan kan lama-lama suaranya jadi habis. Siti Hajar lari-lari sampai berapa adik-adik? Sampai 7 kali. Bukit Sofa, Bukit Mar, Sof, Mar, Sof, Mar, Sof, Sof. Akhirnya sambil berdoa, ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Gimana anakku ini ya Allah. Akhirnya pertolongan Allah muncul pada saat Ismail sambil tiduran menghentak-hentakkan kakinya. Atas izin Allah, pada saat dihentakkan muncullah air yang sangat deras muncrat dari bawah. Siti Hajar begitu melihat, hah? Ada air? Barangkali coba saya lihat, apa anakku ngompol ya? Hah? Nggak ngompol tuh? Hah? Airnya tambah banyak. Hah? Airnya tambah banyak. Alhamdulillah. Zam, zam, zam. Airnya dikumpulkan. Zam, zam. Di bawah diambil pasirnya, dipinggirkan. Zam, airnya ngumpul-kumpul. Zam, airnya kumpul. Wah, kena pasir ya dek ya. Lagi, ambil lagi. Wah, kena ya. Akhirnya airnya ngumpul. Ismail tadi awalnya nangis. Diam ya nak ya. Ini minum dulu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan masih bayi, jadi nggak bisa kayak kita minumnya kluk. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Awalnya Ismail nangis. Akhirnya nah, kan pas begini kok diklik. Alhamdulillah. Siti Hajar akhirnya mendapat pertolongan dari Allah. Dari Allah. Tepuk satu. Coba tepuk duanya di atas. Hati-hati loh. Keliru maju. Tepuk dua. Satunya di bawah loh. Tepuk satu. Tepuk satu. Bo. Tepuk 21. Bo. Tepuk 1 2. 21. 1 2. Ada yang bingung, ini gimana toh ya? Malah kepala temennya dipencet. Mencet. Ceritanya kita lanjutkan. Ismail akhirnya seneng. 13 tahun berlalu. Berapa adik-adik? 13 tahun. Ismail sudah besar. Sekarang Ibrahim pun datang. Sudah 13 tahun aku meninggalkan anak dan istriku. Apakah dia masih hidup ya? Baiklah, hari ini akan aku datangi di Mekah sana. Baiklah, datangi. Ternyata di Mekah sudah banyak sekali orangnya, sudah banyak sekali perkampungannya. Mana yang anakku ya? Nabi Ibrahim pun akhirnya bertanya, Mbak, apakah Bapak pernah melihat ada seorang anak kecil namanya Ismail dengan ibunya bernama Siti Hajar? Bapak mencari yang punya sumur Zam-Zam itu. Sumur Zam-Zam. Pokoknya namanya Ismail dan Siti Hajar. Itu yang punya sumur Zam-Zam. Kalau mau bertemu, kamu lurus terus, belok kiri, terus sana, sini. Loh, malah sana. Pokoknya terus jalan terus, nanti kamu ketemu. Terima kasih Pak, terima kasih.
Ibrahim pun akhirnya mencari. Begitu dia melihat jalan, karena kepingin tahunya luar biasa, mana ya anakku ya. Dia melihat ada seorang anak kecil umurnya sekitar 13 tahun baru menggembala kambing. Mbek, mbek, mbek. Suara siapa? Suara siapa? Suara siapa? Masa ada yang bilang suara kambing? Suara Ustadz menirukan kambing. Mbek. Oh, ada kambing lagi. Oh, adik-adik sekalian, Ibrahim begitu melihat, sepertinya ini anakku Ismail. Akan aku panggil coba. Ismail, Ismail. Hah? Sepertinya kok ada yang manggil aku ya? Dia manggil uminya. Umi itu siapa adik-adik? Umi, itu kok ada yang manggil aku? Yang mana anakku? Itu siapa? Siti Hajar begitu melihat, hah? Itu abimu Ismail, itu abimu, itu bapakmu. Cepat hampir sana. Hah? Abi. Nabi Ibrahim juga seneng. Hah? Ismail, Abi. Ibrahim juga seneng. Hah? Ismail anakku, lari akhirnya Ismail. Akhirnya langsung, hah? Abi. Ismail anakku. Oh, Ismail anakku. Loh, anakku kok takut? Saya kira mau. Siapa yang mau jadi Ismail? Siapa yang mau? Siapa ya? Oh, nggak mau. Langsung Ismail. Mana Mas Anto? Mana? Oh iya. Adik-adik, betapa gembiranya Ismail dan Ibrahim. Langsung dipelukannya anaknya. Ismail. Malah mau jatuh. Senang sekali. Ih, Abi, lama ndak ketemu. Abi kok lama sekali nggak ketemu, di mana toh? Ismail anakku, aku diperintah Allah untuk berdakwah ke negeri orang, dan sekarang atas izin Allah ketemu lagi. Abi, aku sudah kangen sama Abi. Ih, Abi. Wah, seneng apa tidak adik-adik? Seneng. Abi, yuk kita masuk yuk, Bi, yuk. Masuk. Akhirnya Ibrahim dan Siti Hajar ketemu. Siti Hajar ketemu suaminya, Kanda Ibrahim. Oh, istriku. Kok teplak? Dipeluknya. Malam hari tiba. Suara angin gurun sangat mendesahkan hati. Kemudian karena sudah malam, Ibrahim pun tidur. Ismail juga tidur. Siti Hajar sudah lama tidurnya. Sementara itu Nabi Ibrahim tidur dengan nyenyak. Malamnya dia bermimpi. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Wah, adik-adik, Nabi Ibrahim kaget. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Adik-adik, waktu itu Nabi Ibrahim tidur, kaget. Loh, kok kaget? Yang kaget kan Nabi Ibrahim. Ini mimpinya datang dari Allah pada dari setan ini ya. Malam kedua Nabi Ibrahim tidur lagi. Tidurnya sama-sama mimpinya. Didatangi oleh suara, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu.
Ibrahim waktu itu tidur. Adik-adik tidur. Baru tidur nyenyak kaget. Malah kaget lagi. Sampai mimpinya 3 kali. Berapa adik-adik? Akhirnya, bener ini, pasti ini datang dari Allah. Baiklah, aku akan menemui anakku. Wahai anakku, sini anakku. Ada apa, Abi? Abi, aku dipanggil ya? Iya anakku, sini sebentar. Abi memanggil ada apa? Sini anakku. Ya bunayya, inni arafil manam anni azbahuka fanzur madza taro. Anakku, aku bermimpi. Mimpinya diperintahkan untuk menyembelih kamu, nak. Apakah kamu siap disembelih? Adik-adik, Ismail mau tidak disembelih? Mau apa tidak? Abi, kalau itu memang perintah dari Allah, aku siap disembelih. Ibrahim kaget. Hah? Kamu siap disembelih? Iya, Bi. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Abi, pokoknya aku siap disembelih. Walaupun paling kan disembelih sakit. Paling sakitnya kan cuman sebentar. Tidak apa-apa, aku siap. Adik-adik, Ismail pun akhirnya pamit sama ibunya. Ibu, aku pamit dulu ya, Bu. Aku mau disembelih di Bukit Mina. Ibu? Hah? Ibunya kok kayak gini? Ibunya sambil menangis. Anakku, kalau itu memang perintah dari Allah, baiklah anakku, semoga kita jumpa di alam akhirat nanti. Adik-adik sekalian, Ibrahim siap membawa tali sama pedang. Ayo Ismail, kita berangkat. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam anakku. Kita jumpa lagi di alam akhirat anakku. Iya ibu. Mereka berdua berangkat menuju ke Bukit Mina. Di tengah jalan muncullah suara. Itu Ibrahim, Ismail mau menjalankan perintah Allah. Akan aku goda. Pasti dia tidak akan menjalankan perintah Allah. Pasti aku berhasil. Siapa tadi adik-adik? Siapa? Ustadz Wuntat menirukan setan. Bukan setan, maksud ini setan. Wah, aku akan berubah menjadi manusia dulu. Setan atau iblis akhirnya berubah menjadi manusia. Aku sudah menjadi manusia. Aku akan menemui Ismail. Adik-adik, Ismail pun ditemui. Hai Ismail, sini. Ada apa? Kamu ini siapa? Aku ini adalah saudaramu. Ismail, ketahuilah, kamu itu mau dibawa ke Bukit Mina, mau disembelih. Mosok kamu siap? Ya ndak apa-apa toh. Ini kan perintah Allah. Disembelih itu sakit, jangan mau. Hah? Sakitnya kan cuman sebentar. Tapi kan nanti aku masuk surga kan enak. Aku lebih cinta Allah. Apa? Kamu lebih cinta Allah tapi disembelih sakit? Biar, aku tahu kamu ini mesti setan ya. Nih. Akhirnya Ismail pun mengambil batu, dilemparkan kepada iblis yang sudah merubah wujudnya menjadi manusia. Nih, sekarang rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kamu setan. Lemparkan. Dilempar. Aduh, kena matanya satu. Aduh, gimana ini? Matanya jadi tinggal satu. Iblis pun lari ketakutan. Iblisnya pun menghilang. Akhirnya tibalah di Bukit Mina. Ismail siap dibaringkan.
Sebelum disembelih Ismail pesan, Abi, sebelum disembelih tolong pisaunya ditajamkan. supaya apa anakku? Ya supaya aku cepet mati. Soalnya kalau pisaunya nggak tajam nanti di nggak mati-mati. Oh iya, pisaunya diasah. Sudah tajam. Bi, yang kedua tolong tanganku dan kakiku diikat. Supaya apa? Ya supaya ndak ini kejang-kejang. Nanti kalau nggak diikat nanti jadi gimana? Oh, tak kakinya diikat. Yang ketiga, Bi, Minta apa lagi anakku? Aku turuti. tolong mukaku dihadapkan ke bawah. Supaya apa? Supaya nanti waktu Abi menyembelih, Abi ndak merasa iba. Baiklah. Terakhir, Bi, Apa? tolong bajunya disimpan untuk kenang-kenangan untuk Umi. Baiklah anakku. Baju disimpan. Ibrahim pun siap dengan pedangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mukanya ditaruh bawah. Langsung suara apa? Kok geraji? Suara Ustadz. Pedangnya ditempelkan, digorokkan. Atas izin Allah, nggak mempan. Ismail. Abi, kok aku masih hidup? Hah? Masih hidup? Pedangnya kok nggak mempan? Tolong, Bit, ikatannya dilepas saja. Barangkali Allah mengira aku ini diikat mungkin terpaksa, padahal aku ikhlas. Ikatannya dilepas. Sekali lagi ya, Bi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikatannya tadi kan sudah dilepas. Gergaji lagi. Pasti Ismail sudah mati nih. Ismail. Abi, aku masih hidup. Hah? Masih hidup lagi? Hah? Masih hidup? Yang ketiga kalinya. Abi, tolong mukaku dihadapkan ke depan. Dihadapkan ke depan. Gergaji lagi yang terakhir. Kok nggak ada darahnya? Abi, ternyata atas izin Allah pisaunya nggak mempan. Saking mungkin pengen menguji pisaunya tadi, apa benar pisaunya nggak mempan? Pisaunya dihantamkan di batu sebelahnya. Batunya malah kaget. Batunya pecah. Datanglah malaikat Jibril. Tiba-tiba datang dia, malaikat Jibril namanya, membawa domba yang dipelihara oleh malaikat dombanya Habil, putra Nabi Adam. Turun ke bawah. Akhirnya yang disembelih adalah dombanya, kambingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Dombanya disembelih, dagingnya dibawa pulang, ketemu dengan uminya. Umi, aku masih hidup. Hah? Ismail anakku. Ismail anakku. Umi. Wah, alhamdulillah akhirnya yang disembelih bukan Ismail tetapi kambing. Itulah bukti kecintaan Ismail, siap nyawanya dikorbankan karena cinta Allah. Yuk terakhir kita nyanyi bersama-sama satu-satu cinta Allah. Siap ya? Sambil tepuk berpacu dalam kalam ilahi. Satu-satu aku cinta Allah. Iya, dua-dua semangat. Satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Kalau ada adik cintanya seperti Ismail, insya Allah masuk surga. Demikian cerita dari Ustadz Puntat. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan pada waktu dan gelombang yang sama di tempat kesayangan Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk adik-adik sekalian.